kajian kita masih berkaitan dengan apa yang kita kaji di minggu atau di Jumat yang telah lalu, yaitu tentang pentingnya tadabbur, merenungi, memahami apa yang kita baca daripada ayat-ayat Al-Quran, karena disitulah intinya kita dapat meraih keutamaan Al-Quran. Lebih-lebih seorang hamba yang ilmunya semakin luas dan kenalnya kepada Allah semakin tinggi, dia akan semakin mentadabburi Al-Quran dan memahaminya. Tadabbur Quran itu dituntut untuk siapa saja yang membacanya. Akan tetapi yang semakin ilmunya luas, semakin kenal dengan Allah, dia semakin dituntut dan semakin mendapatkan manfaat dengan tadabbur itu. Hingga disebutkan tentang sejarahnya, baik itu Nabi SAW maupun para sahabat maupun para salaf, ketika membaca Al-Quran mereka itu mendapatkan satu keadaan atau yang disebut dengan hal dalam beberapa ayat yang dia baca. Dan ini menunjukkan luasnya ilmu dan kenalnya dengan Allah. Beda-beda hadirin. Dikasih contoh Abu Dzar. Beliau mengatakan pernah Rasulullah sholat bersama kami di suatu malam. Dan ketika sampai di ayat ini, Nabi SAW mengulang-ulanginya. Beliau menangis di ayat ini. Apa ayat itu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau siksa hambamu ini, mereka adalah hambamu, terserah mau kau siksa tidak, terserah kamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau apabila kau ampuni mereka, engkau adalah memang zat yang maha mulia dan maha hikmah. Ayat ini membuat Nabi SAW mentadabburi, mengulang-ulang sambil menangis. Kemudian Umar bin Khattab suatu malam ketika beliau bangun malam membaca Al-Quran, sampai pada beberapa ayat beliau menangis, beliau khusyuk, hingga akhirnya besok paginya sakit dan diziarahi atau dijenguk oleh orang-orang. Jadi seperti itu keadaan orang-orang terdahulu ketika mentadabburi Al-Quran. Tamim Ad-Dari, beliau membaca ayat-ayat yang disebutkan tadi ini diulang-ulangi mulai malam sampai subuh. Saking dia merasakan kenikmatan di ayat itu, dia ulangi sampai adzan fajar. Dan itu membuat beliau itu terketuk hatinya. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau ini lebih dekat lagi, dikit lagi. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ini seakan-akan dia ini merasa dirinya ini orang-orang yang ahli maksiat. Saat ini wahai orang-orang ahli maksiat, kalian mendapatkan balasannya. Saking takutnya dengan ayat ini diulang-ulangi. Bocor ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini wahai kalian orang-orang ahli maksiat, kau akan dibalas oleh Allah. Langsung diulangi. Lah kita baca ini tahlilan lak ping pira. Malah diulangi ya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan. Kita baca itu kalau baca yasinan, tapi ya kita kadang-kadang wis maca tok ngono. Tapi orang-orang ini subhanallah,
Sampai di ayat tertentu diam dan ulang-ulangi. Wa ma yuhka 'anis salafi shalih fi hadzal ma'na katsirun muntashir. Dan seperti ini sahabat-sahabat Nabi, ceritanya para sahabat Nabi, para salaf, para tabi'in, tabi'in juga begitu hadirin. Bahkan mereka bukan cuma ayat-ayat Quran. Seperti Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau kalau malam itu maca ini kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Dibaleni mana Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Dibaleni mana Allahumma hdini sampai subuh. Beliau memang ahli bangun malam itu. Ahli bangun malam. Kalau malam itu bangunnya orang-orang kan jam 2:30, beliau jam 1 sampai subuh. Subuh nenek jam 4, beliau jam 1 itu sudah bangun malam. Ada seorang santri beliau yang menegur beliau. Ditegur, "Beb, sembayang ya sembayang, tapi cuk nemen-nemen kok. Qiyamul lail mulai jam 1. Sampai niki wali apa hansip. Masuk mulai jam 1 bengi." Kata beliau, "Loh, apa salahnya? Jangan. Habib nanti capek. Malam jam 1 qiyamul lail." Ya, orang-orang dulu tuh kan tidak ada lampu di rumahnya. Adzan Isya jam 8, jam 9. Kenapa? Orang dulu jam 8, jam 9 sudah tidur hadirin. Nanti bangun jam 2 qiyamul lail. Itu hidupnya mereka kayak gitu. Kenapa hidup seperti itu? Mungkin karena di zamannya nggak ada sinetron. Ya. Nah, saya kira ono sinetron jam 09, jam 10, filmnya api-api. Nggih, apa meneh sinema itu mulainya jam 10 itu. Nggih. Mereka tuh jam 8, jam 9 tidur, jam 2 bangun. Ya. Habib Bagir mulai Dawila itu sampai sekarang. Habib Bagir itu kalau tidur jam 9 maksimal sudah bisa lebih dari jam 9. Tapi nanti jam 2 sudah bangun. Ya, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam tidur. Cukup. Nah, orang-orang dulu juga seperti itu. Lah beliau tidak, tidur jam setengah 9, jam 9, jam 1 sudah bangun. Jam 1 sudah bangun, qiyamul lail. Kemudian ditegur oleh muridnya. Muridnya ini menegurnya bukan untuk karena dia salah, kesian. Lihat Habib itu sholat sampai segitunya. Akhirnya dia bilang, "Beb, sampean sembahyang mulai jam 1 sampai subuh. Mbok yo diperhatekno awake. Kesian badannya itu, Beb." Nggih. Kata beliau, "Ya sudahlah. Kalau kalian maunya seperti itu, terus gimana? Ya bangun jam 3 gitu loh, Beb. Jam 3, setengah 4, 1 jam sebelum subuh gitu lah. Lumayan ngaji dapat berapa juz." Ya wis. Baru menerima pendapat ataupun nasihat muridnya setelah sholat Isya hadirin dari masjid pulang. Beliau pulang sama santri-santrinya. Ono suarane ketepung. Tung tak tung 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 tak tung tung. Tanya beliau, "Loh, ada apa ini?" "Oh, ada kawinan, Beb. Ada nikahan." Kalau ada nikahan itu malamnya mereka buat acara samar. Samar itu artinya adalah begadang. Begadang gambusan, ketipungan. Nek saiki apa rek? Ngundang elektron itu loh. Kenapa? Ngundang dangdutan lah. Ngundang dangdutan ya. Di sini ngundang dangdutan. Oh. Mulai kapan ya habis Isya ini? Terus acaranya apa? Ya dangdutan lah. Sampai jam berapa biasanya? Jam 1 malam. Kalau jam 1 itu minim. Kalau meriah itu sampai jam 2 gitu. Meriah sampai jam 3, bahkan ada yang sampai subuh. Pas adzan subuh baru mandek. Beliau langsung marah. Beliau marah dan berkata kepada muridnya, santriku. Ya. Hum yafrahuna bidunya wa la yat'abun wa ana afrah bi rabbi wa ana at'ab.
Mereka bahagia dengan urusan dunia, mereka nggak capek. Dan aku bahagia dengan Allah, kau larang aku karena aku takut capek. Wong lali mbek Gusti Allah iku lho iso sampai subuh. Aku ibadah mbek Gusti Allah gak iso sampai subuh. Kalah saya kuat dengan orang yang maksiat. Maka beliau mengatakan, mulai malam ini jangan ada yang mencegah saya bangun malam mulai jam 1 lagi. Muridnya diam semua. Jam 1 malam itu baca kunut sampai subuh, baca Quran sampai subuh. Nggak heran hadirin, sebab mereka itu 3 jam itu waktu buat Quran itu nggak kerasa. Karena dengan tadabbur tadi itu 3 jam gak kerasa. Kayak kalau delok bal-balan 2 kali 45 menit lah gak kerasa. Nek wis sing main Messi mbek Ronaldo radhiyallahu taala anhuma ini. Kok lak terus kerasan nah, 2 jam. Ibu-ibu yang ngono. Ibu-ibu ini delok sahrukan 3 jam kuat. Nggih. 3 jam lihat film India. Film India itu 3 jam loh hadirin. Lho kok ero Beb, ya tau delok aku. 3 jam lihat film India itu. Ya kuat loh hadirin. Oh gak kesel delok wong-wong iku dibalen-baleni. Tapi karena memang bahagia, enggak terasa. Lihat film 3 jam enggak terasa. Sepak bola 2 jam enggak terasa. Lah mereka itu kebahagiaannya di Quran. Nih, kebahagiaannya di Quran enggak terasa 2 jam, 3 jam. Kita bingung lihat mereka, kok yo iso ngaji 3 jam. Begitu pula mereka bingung delok sampean, kok iso delok bioskop 3 jam. Kok iso delok bal-balan 2 jam, kok iso. Apa nih? Bal siji direbutan wong 20 tuh iki. Gak mari-mari kayak wong edan mubeng ngono terus. Apa sing didelok? Kan begitu. Sebagaimana mereka, kita heran lihat mereka, mereka juga heran lihat kita. Hanya mereka itu bahagianya dengan Allah, kita bahagianya dengan makhluk, kita bahagianya dengan dunia. Itu bedanya. Ini mereka orang-orang yang bahagianya dengan Allah, mengaji Al-Quran, tadabbur Quran. Wa kana al-khauf wal buka yaghlib alaihim 'inda qira'atil Quran min syiddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabih. Tidak sedikit di antara mereka itu yang menangis ketika membaca Al-Quran. Tidak sedikit di antara mereka yang gemetar ketika membaca Al-Quran. Karena saking fahamnya Al-Quran, saking ngertinya Al-Quran. Makanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, anaknya Sayyidina Husain, saking ngertinya Quran, saking ahlinya Quran, beliau tuh tiap hari baca Quran dan mentadaburinya sampai nangis, saking seringnya nangis ketika membaca Al-Quran, sampai di dalam sejarah itu disebutkan wajahnya Imam Ali Zainal Abidin itu di pipinya ada tanda hitam. Karena apa? Tetesan air mata yang tiap hari keluar sampai membuat bekas di pipinya. Ada bekas tangisan. Itu baru istimewa. Nek batuk ireng durung tentu. Iso-iso kebentuk aspal. Ini orang-orang sekarang ini kadang-kadang saya heran hadirin. Saya ini kumpul dengan ulama aulia yang isinya hari-harinya di masjid. Kalau ketemu tuh di masjid. Yang tiap hari kadang-kadang kalau bulan Ramadan terawihnya itu 3 kali. Terawih kini selesai pindah masjid kono terawih mana? Kon terawih siji alhamdulillah. Apa meneh Khalifatul Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhir tarawih sewenenge. Ya. Ini mereka terawih sini selesai pindah sana, selesai pindah sana. Aku sing bingung. Jidat mereka nggak ada yang hitam. Lah arek iki tobat sik 2 tahun lho rek. Wireng kabeh. Mari dilukup bae.
kayak syarat hitam itu syarat orang baik. Enggak. Ambil satu kabar, Nabi Muhammad jidatnya enggak hitam. Kalau kita jidatnya hitam karena memang banyak ibadah dan enggak sengaja, istimewa. Tapi kalau disengaja enggak baik. Imam Ali Zainal Abidin tadi itu jidatnya juga hitam, bahkan hitamnya sampai disebutkan dalam sirah seperti kakinya kuda nempel di sini. Anda tahu kakinya kuda itu hitam di sini. Jadi beliau itu tiap hari baca Quran, kalau ayat sajdah sujud nangis, baca lagi ndredeg, baca lagi ketawa, lek bocor tentang swarga, tentang neraka ndredeg, tentang ayat-ayat tertentu nangis, terus ayat tertentu sujud, saking seringnya nangis, dan ininya jidatnya ini hitam karena seringnya sujud. Bukan aib ya kalau itu memang dia sujud karena memang banyak ibadah. Tapi kalau orang anak-anak sekarang ini kan tidak, kayak syarat ngono lho sujud itu sampai kudu bathuk ireng, lek gak ireng kayak seakan-akan belum tobat. Gak perlu hitam ya, yang penting itu malah bercahaya. Orang kalau ahli ibadah itu dilihat enak kok hadirin. Orang ahli ibadah itu dilihat itu senang. Subhanallah. Makanya awala adullukum ala khiyarikum, kata Rasulullah, kalian mau tak aku beritahu siapa di masjid ini yang paling baik? Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Hum idza ru'u dzukirullah. Yang paling baik di antara kita ini yang kalau dipandang langsung ingat kita kepada Allah. Nah, yang seperti ini nih harus orang yang ahli ibadah. Begitu kita lihat wajahnya langsung ingat Allah, ingat rahmat Allah, ingat banyaknya maksiat kita. Kayak kita duduk sama orang-orang soleh itulah hadirin. Kita duduk tok gitu. Terus hati kita ini subhanallah merasakan nikmat, lupa dunia. Kon delok aku eling utang are. Masamu raiku koyo dolar ah. Orang soleh itu kalau dilihat idza ru'u dzukirullah, dilihat itu langsung ingat Allah. Ya. Seperti itulah mereka. Ya. Makanya disebutkan di sini wa kana yughsha ala katsirin minhum inda qiraati wa sama'ihi, enggak sedikit di antara para salaf yang ketika membaca Al-Qur'an sampai pingsan. Nangis guguk-guguk plek pingsan. Subhanallah. Kita yang buat kita pingsan apa hadirin? Yang buat kita pingsan apa? Kabar-kabar dunia saja. Ada di antara kita yang masya Allah darahnya tergantung dolar. Dolar naik, darah naik. Dolar turun, darah turun. Saking tergila-gila dengan dunia sampai seperti itu. Nah, ini mereka kalau baca Quran nangis sampai pingsan. Gak sedikit di antara mereka yang seperti itu. Kemudian warubbama mata ba'duhum, bahkan ada sebagian salaf baca Quran nangis nyesek meninggal dunia. Ya Allah, enak ya. Coba bisa bayangkan ketika orang baca Quran ajalnya datang. Gak iso bayang. Kalau kita memang ahlinya baca Quran, insya Allah janji Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Manusia itu meninggal tergantung apa yang dia biasa lakukan di dalam hidupnya. Yang ahli baca Quran meninggalnya pas baca Quran.
Yang ahli sholat jamaah meninggalnya pas sholat jamaah. Yang ahli sholat meninggalnya pas sholat. Yang ahli sinetron delok lakone diantemi kaget mati. Lakone lho gak mati melok mati. La haula wala quwata illa billah. Yang ahli togel main togel duwike wis dikekno kabeh gagal jantunge mandek plek mate. Ya apa? Ya. Manusia meninggal tergantung kebiasaannya. Yang ahli zikiran pas zikir meninggal. Makanya kiai-kiai habaib banyak yang meninggal di mihrab, di mimbar. Di antara mereka. Dan itu termasuk daripada cita-citanya para dai. Kalau memang ajal itu datang, paskan di mimbar atau ya di kursi tempat dia mengajar untuk menutup hidupnya dalam keadaan seperti itu. Saya pernah diberi cerita oleh muridnya Syekh Ismail Yamani. Syekh Ismail Yamani itu ahlinya ngajar. Sampai beliau itu pernah sakit di rumah sakit. Dalam keadaan beliau itu duduk di ranjang yang buat orang sakit itu, tetap ngajar, bawa kitab walaupun sambil diinfus ngaji. Habib Mundir loh, saking senengnya mbek majelis, sak ranjange rumah sakit digonang majelis. Saking nggak kepingin ninggalkan majelis. Kalau Syekh Ismail ini saya dengar kabar sampai kadang-kadang beliau itu pernah sakit harus berobat di luar negeri. Begitu beliau itu ke luar negeri, kalau nggak salah dibawa ke Perancis, diobati di sana. Pulang dari bandara, gak ketemu anak bojone sih, langsung ke majelis dulu, ngajar dulu. Katanya yang kangen majelisnya. Nek aku terus terang oleh perai malah seneng. Ono kabar perai, alhamdulillah. Jadi mereka ini orang-orang yang hatinya itu betul-betul ya berkait dengan amal baik. Nah yang kayak gitu meninggalnya ya pas ngaji. Nah orang yang ahli baca Al-Quran meninggalnya pas baca Quran, hadirin. Ya, sampai ada di antara mereka yang meninggalnya ketika apa? Ketika membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyallahu plak meninggal. Ya. Subhanallah. Diinat ya, Habib Umar pernah cerita di Inat itu ada satu orang yang paling takut dengan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kalau sampai saking kalau baca itu ndredeg. Idza zulzilatil ardu ndredeg. Sampai dia itu kalau ada imam mau ngimamin dibisik-isik. Ojo idza zulzilat, ojo wailul likulli humazatil lumazah. Ojo lur. Idza zulzilat iki nomor 1, jangan. Ya tolong ojo-ojo idza zulzilat. Wis. Jadi yang namanya imam tadi itu kalau ingat idza zulzilat ka oleh idza zulzilat. Suatu saat Syekh ini lupa bilangi. Jadi dia itu pernah ngaji dengan seorang ustadz yang menerangkan, menafsirkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha itu ketakutan dia. Jadi tafsirnya detail sampai membuat dia itu ketakutan. Jadi aku golek mati opo, digoncang kuburanku. Waduh ketakutan. Akhirnya ketika dia sholat di belakang orang mesti ngomong ojo-ojo idza zulzilat. Ya, jangan baca apa? Idza zulzilat. Kemudian suatu saat dia lupa. Ya, dia lupa idza zulzilat tadi itu dibaca. Langsung teriak, "Allah!" Pek, mati. Dikubur. Setelah dikubur, kebetulan imamnya itu
ya syekh atau guru tadi itu yang ngajar tentang tafsir tadi. Kemudian syekh tadi itu dikubur, setelah dikubur malamnya imamnya ditekani nang omahe. Dalam mimpi tapi rek. Masa mau film zombie ya. Nih. Di dalam mimpinya didatangi imam. Imam sik turu tangane. Imam. Apa lho? Sampean, ayo. Kok ni meden-medeni tok ae. Idza zulzilat menungso digoncang ngene sembarang kali. Waduh, bisa aku sampai keweden ning pojok iki saya tipu. Terus enggak taunya pas saya meninggal, saya dibawa ke kuburan. Kemudian saya ketika sampai di kubur datang malaikat tanya kepadaku, saya jawab. Belum saya ditanya, ada malaikat satu yang menjawab, udkhuluha bisalamin aminin. Jare malaikat apa? Melbu selamat aman sampean. Gara-gara kon aku mati keweden iki. Ro koyo ngene gak kira mati aku maca zulzilat iku. Ya. Imamnya bangun langsung ketawa dia. Ini saking polosnya orang ini, ya, saking bersihnya hatinya. Ya, selain cara Malang pesi tok ngene iki, nggih, meden-medeni tok ae. Tibake tambah enak aku. Ya memang dia orang bersih hatinya. Ya, kalau kita yang seperti itu ya wis, ya, ketemu malaikat yang drodoknya. Kemudian wa kana yusalu wa dzalika ma'rufun fi akhbarihim wa siyarihim rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bihim. Dan ini banyak cerita ini. Kalau sampean baca kitab Siyar Alamul Bala, cerita manakibnya para aulia, banyak di antara mereka yang meninggal pas baca Quran ketika ketakutan membaca ayat-ayat Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fatadabbar wa tafahham wa tafakkar. Apabila kau membaca Al-Quran, berupayalah untuk merenunginya, memahaminya, memikirkannya. Wa tawaqqaf 'inda kulli ayah. Kalau bisa setiap ayat itu berhenti, dipikir, ya. Yakunu fiha amrun min awamirillah, ya. Khususnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ada larangan dari larangan Allah, ancaman-ancaman, ya. Janji-janji yang disebut ancaman atau kabar-kabar yang baik. Tsummandur. Kemudian ketika melihat itu semua, lihatlah. Fa idza wajadta nafsaka mumtathilan lidzalik al-ma'mur mujtaniban lidzalik, kalau kau dapati bahwa engkau telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini janji-janji Allah yang baik, yang enak seperti surga dan lain-lainnya, ataupun wa'id, ancaman neraka, fahmadillah, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Wa'lam anna dzalika hasalak bitaufiqi wa ma'unatih, bahwa berarti engkau mendapatkan itu semua karena murni taufiknya Allah, murni bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wazid fil jiddi wa tashmir, tambahlah selalu dengan semangat dalam membaca Al-Qur'an. Wahtaris minat tasahul wa taksir. Hati-hati, jangan gampangin baca Quran. Jangan kekurangan dalam membaca Al-Quran. Apabila kau dapati dirimu ketika membaca Al-Quran tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bahkan gak yakin dengan janji surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfir rabbak, istighfarlah kau kepada Allah. Wa tub ilaihi min taksirik, taubatlah engkau kepada Allah atas kekuranganmu dalam membaca Al-Quran, dan niatlah untuk menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, dan tetapkan keyakinan dalam hatimu yang sempurna atas janji-janji Allah nanti di akhirat untuk kita semuanya. Kalau kita baca Al-Quran, bacanya seperti baca koran, hati-hati hadirin. Berarti hati kita ini sudah terlalu keras. Nih. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan memahaminya atau merasakan hati ini tadi itu, nih,
tentrem, atau setiap ada perintah sholat ingat, ya Allah aku sholat apa dulu. Ada perintah puasa, aku udah puasa atau belum. Ada perintah kita menjauhi minuman keras, sudahkah aku menjauhinya. Ada perintah kita nggak boleh ngomongin orang, sudahkah aku meninggalkannya. Ini semua ketika kita membaca, kita langsung introspeksi diri kita. Makanya kalau setelah baca Quran, kita baca apa doanya? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman nuran wa hudan wa rahmah. Nah, ada sebutan di situ ij'alil Quran hujjatan lana. Hujjatan lana. Jadikan Quran itu bukti yang meringankan ya Allah. Kami nanti ketika di akhirat, jadikan Quran hujjah yang meringankan kami di akhirat. La alaina, jangan dia menjadi bukti yang memberatkan kami nanti di akhirat. Karena Rasul mengatakan rubba talil Quran yatlu wal Quran yal'anuh. Gak sedikit ada orang yang baca Quran, tapi si Quran ini melaknat yang membacanya. Kenapa? Karena dia nggak hadir hatinya. Karena dia baca Quran, diperintahkan sholat dia nggak sholat, diperintahkan puasa dia nggak puasa. Terus baca Quran ini untuk apa hadirin? Semua perintah ditinggalkan, semua larangan dilakukan. Makanya dikatakan nggak sedikit ada orang baca Quran, tapi Quran justru melaknatnya. Dalam wal Quran yal'anuhu itu disebutkan ay wal Quran yasubbuhu. Yasubbuhu iki ngene lho. Umpamane maca Quran, wonge maca Quran, jarine Quran Allah ngomong tok ngene iki. Pesip tok ngene iki. Halah pembohong kamu ini. Halah ini. Jadi Quran itu yal'anuhu itu bukan melaknat, Allah melaknat mengusir dari rahmat, enggak. Maknanya itu lughawi yasubbuhu. Di Quran disebutkan di situ tentang segoro tok, Qurane kak seneng diwaca. Maka daripada itu, ayo berupaya. Ini Quran sekarang ini. Orang yang baca Quran istiqomah, insya Allah wajahnya good looking. Good looking. Wong sing kaken maca Quran idza ru'u dzikirullah. Kalau orang makanya, tapi ingat ada orang yang bacanya Quran pinter, enak, maca masya Allah hadirin, kok nangis. Tapi kata Nabi Muhammad, ada sekelompok orang yang mereka itu membaca Quran tapi Quran nggak nyampe ke hatinya sampai gini toh. Hanya sampai tenggorokannya Quran itu. Jadi Quran itu sama mereka hanya dipakai enak-enakan membaca merdu-merduan untuk mencari uang. Hati-hati, qurra itu jenenge. Ya, ada orang bacanya Quran enak sekali. Ya, coba sampean bayangno. Ada orang baca Qurannya enak sekali, tapi ada orang Muslim meninggal nggak mau nyolati. Alasannya dia ahli bid'ah. Gara-gara wong iki mulutan ambek tahlilan. Imam masjid iki gak gelem nyembayangi. Wong sing suarane enak sing nangisno wong. Ya. Gak mau nyembayangi. Tapi sekarang yang mendukung untuk kerjasama negaranya dengan Israel ya wong iku. Ya apa kan? Iki wong iki kapan sih rek ngombene kok mabuke saiki? Mendem loh wong ini. Orang Muslim dia nggak mau nyolati. Israel, ayo kerjasama. Ini agamanya apa sih nggak paham?
Quran digawe apa sih wong? Lah ini yang kata Rasulullah, yamrukuna minaddin kamuruki sahmi minar ramiyah. Mereka ini hadirin jauh dari agama seperti jauhnya anak panah dari busurnya. Rasul mengatakan sifat mereka yaqtuluna ahlal millah. Kalau podo muslimi diperangi. Kalau sama Yahudi dan Nasrani mereka justru baik. Ini sama Rasul disebutkan. Nanti akan datang di akhir zaman orang seperti itu. Kok wacane Quran enak? Nek saking enake diwaca, waduh, masya Allah wis. Quran dia pakai enak-enakan suara. Tapi bisa jadi dia orang yang jauh dari agama seperti jauhnya busur, ya, anak panah dari busurnya. Ya. Persis kata Rasulullah, persis sudah. Wa yad'unal kufar, mereka tinggalkan orang kafir, wa yaqtulunal muslimin, dia bunuh orang muslim. Lah iya. Ya seperti itu. Saya ingin wis ISIS. Ngomong ISIS. ISIS tapi sumuk. ISIS tapi sumuk. ISIS itu selalu ada di negeri yang perang antara umat Islam. Di Irak ada, di Suriah ada. Irak perang, di Suriah ada. Terus ISIS itu. Pertanyaan saya, pernah nggak ISIS ini masuk ke Israel? Berarti ana apa iki wong-wong? Kenapa nggak masuk? Wis ngene wis jarno Syria, jarno Libya, jarno kewape, jarno daripada ruwet kon ya. Padha muslimi tukaran iki barangkali wis kon nang Israel. Perangan di kono. Kenapa nggak mau? Kan itu jelas penjajahan. Palestina dijajah oleh Israel. Bebas no itu. Itu baru jihad itu. Ini negara muslim namanya Palestina, dikuasai oleh Israel, diinjak-injak, dikuasai semuanya. Kenapa Anda diam? Lalu apa kok nang Ambon? Lalu apa kok nang ini Suriah yang 90% muslim? Lalu apa nang Yaman 100% muslim? Kan aneh hadirin. Maka daripada itu, makanya betul dikatakan bahwa ini buatan. Mereka ini buatan, ya, buatan untuk kepentingan-kepentingan politik. Ya, mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Diparingi ati sing bersih, saged insyaallah mentadaburi, mentafahumi, mentafakuri Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.